Komisaris kalau di dapur bagian sayuran loh, bukan bagian duit. Hah? Sewaktu menerima chef atau staff, gue lebih suka orang yang punya working attitude yang benar. Jadi gue bisa dong jadi chef? Enggak. Langsung. Tapi ini boleh nggak mumpung ada, gue ngomong di podcast. You guys, kalau ada komplain tentang makanan, tentang service, in any way, direct ke orang yang bersangkutan, ke manajer, ke chef terserah. Tapi jangan ke media. Jangan ke sosial media. Jangan. Iya. Karena itu merusak investasi orang. Iya. Please, jangan disampaikan ke media. Ya. Nih. Karena apa nggak pernah untungnya, benefitnya apa? Iya. Tapi kalau menyampaikan ke orang yang bersangkutan, ada benefitnya. Benefit buat yang restoran tersebut. Actually, that's ibadah. Ada baiknya. Tapi juga, jika suka dengan makanan atau you happy with the food, also telling them, thank you for the good food. Kenapa? Karena chef dengan atau tanpa ada tamu dia tetap kerja, capek banget chef. Lihat sampai hitam kayak gini. Golden brown, Pak. Brown bread. Tapi ternyata itu emang luar biasa ya. Karena dia datang itu, aku malah masukin story-nya yang positif. Good, thank you for you, thank you. Bener-bener, it's just amazing. I was just so amazed banget. Yang di hotel tadi. Di hotel tadi. Jadi aku langsung ada mention nama hotelnya dan semuanya. Yeah. That's what I call the activity of hospitality. Knowing waktu dia salah dan dia appreciate dengan cara seperti itu. Dan yang aku surprise, dia bisa, aku nggak minta dia panggil datang ke aku kan, tapi dia sendiri yang datang gitu. Itu yang amazing sih. Ya. Gitu. Berarti GM yang benar. Dia good chef, dia bisa membuat si chefnya memiliki hati untuk menentukan sikap seperti itu. Ya. Gitu. Ya, that's amazing. Jadi GM-nya yang benar. Ya. Terus paginya kan breakfast. Itu Didatengin dari lagi. jauh, dia ngelihat aku, dia samperin lagi. Yes. Itu amazing. That's hospitality. Nah, makanya karena kamu bilang kan bisa ramah-tamah, hospitality in this business kan. Nah, itu benar-benar di satu sisi kita udah kecewa, marah, tapi knowing that what you said that this business about hospitality, ya mereka dapat tuh kelasnya memang di situ. Yes, ya. Or to handle a difficult situation. Ingat nggak zaman dulu tanpa bicara merek branding restorannya, kita ke restoran tersebut selalu, hey bro, how are you man? Gaya kayak gitu kan, terus duduk di meja, duduk di bawah, gayanya kayak gitu. Kayak gue tadi duduk di bawah. Kayak gitu. Itu gaya hospitality mereka. Oke. Gaya five star nggak kayak gitu. Good evening Pak, selamat malam Ibu. Jadi setiap restoran memiliki konsep berbeda dengan gaya hospitality yang berbeda semua. Berbeda-beda. Nah, itu mesti one line semua. One line. Saya tanya dong, Boleh. yang kemarin ada beberapa influencer lah, suka kalau ada resto apa diviralin, apa komentar? Viral yang negatif ya? Iya, misalkan ada bayi cowoknya gitu, terus diviralin sampai rame. Nah ini kita lagi bahas kan di grup. Iya. Ada modus-modus kayaknya ya. Jadi memang banyak sekali, itu bukan hal baru buat kita. Jadi saya selalu menggunakan CCTV. Jadi ada yang pernah nih report ke kita, dimasukinlah sesuatu di dalam makanan kita. Kita tahu itu bukan dari kita. Saya bilang, Pak sebentar saya cek dulu karena saya ada CCTV. Saya cek kesalahan di mana. Bisa kesalahan di kitchen atau di dapur atau di meja. Maksud Bapak di meja apa? Ini ada CCTV Pak, Bapak ketahuan kalau Bapak masukin. Oh enggak Pak, nggak jadi Pak. Oh ya? Yes. Customernya ngomong gitu? Yes. Jadi kita harus preventif. Banyak kayak gini bro, banyak banget. Banyak banget. Iya, karena ada beberapa restoran juga naruhin sekrup di pasta gitu. Yang Itu barusan ketemu. ya, Terus benar-benar, terus digigit bener gitu loh, kek gitu. Sampai giginya kenapa harus dituntut restorannya. Tapi kenapa sampai restoran itu harus sampai ngebiayain ya? Nah, Ngeluarin duit kan? itu dia, mungkin CCTV atau apa tuh mesti dicek Iya, gitu. CCTV-nya mungkin nggak ada, nge-cover. Iya.
Ya. Ya kalau karena udah puluhan tahun di restoran, CCTV itu penting banget, penting untuk semuanya. Penting untuk kepentingan klien. Kalau gua salah di mana guanya nih? Atau memang sengaja disalahkan sama tamu atau oknum tersebut. Gue tak bisa menemukan hal itu. Jadi untuk kepentingan semua pihak. Sampai ke parkiran pun gue CCTV. Gue bahaya juga kalau pergi sama Bahaya, bro. siapa ya. Bahaya bro, bahaya banget bro. Gue jadi takut pergi sama siapa gitu. Cepat. Chef Bimo kan dari belajar di New York, pernah kerja di restoran-restoran di Amerika. Pernah collab nggak sama chef di luar? Di Jakarta apa di sana? Di sana? Pernah dong. Sama siapa? Ada yang celebrity chef kah? Anthony Bourdain? Oh ya, yang bunuh diri itu? Ya, pernah. Oh, ketemu di mana? Dulu gua tahun 2000, lupa 2000 berapa ya. US government tuh ngundang chef-chef dari seluruh dunia. Kebetulan somehow mereka ngundang gua datang ke sana untuk kunjungi beberapa restoran di Amerika yang Oh, terkenal. ini lo udah di Indonesia berarti? Dari Indonesia. Oke. Jadi karena network gua nggak somehow dari Le Cordon Bleu. Mereka tahu gua pernah terlibat. Akhirnya gue diundang untuk datang ke mereka untuk ngikutin tour restoran yang terkenal. Yang udah puluhan tahun, udah ratusan tahun gue ke sana. Nah di akhir perjalanan selama 3 minggu, gue itu ke peternakan sapi. Gue belajar dari inseminasi sampai packaging. Oke. Inseminasi, pembesaran, pemotongan sampai packaging. Nah di akhir kita mesti masak makanan dari negara asal kita. Gitu. Nah akhirnya gue masak. Kebetulan ada Anthony Bourdain, ada Benoit, ada Julia, ada beberapa lah. Dan kita collab di sana. Yang gue kesel nih guys, gue pengen cerita. Karena gue pengen masak Indonesia, gue pengen masak rendang, nggak boleh. Kenapa? Karena itu Malaysian food. Oh, itu dibilangin ya? Ya. Diklaimnya udah jadi Malaysian food. Gue marah gue. Tapi akhirnya CNN pernah ini kan, ada yang polling kan? Ya. Finally number 1 food in the world, rendang Indonesia. Yes. Iya toh? Ya. Oh, jadi itu before CNN polling. Jauh sekali. Oke. Sekarang gini. Tadi juga Chef Alvin juga bertanya. Kita diskusi dalam mobil. Bedanya chef Indonesia dengan chef bule itu apa sih? Lidah kita nih punya palate begitu kompleks, Ada namakannya ada kecombrang, terus apa yang orang Medan apa? Yang pepper, andaliman, macam-macam. Serai. Ada cekai, ada serai, Ya. macam-macam. Kunyit. Kita terbiasa memilah itu. Western no, Ya. mereka enggak. Tapi mereka, gua akuin, mereka punya ide yang gila. Ide out the box, new boxes. Ideation ya. Jadi pakai ini warnanya segala macam dia menggila. Kenapa itu menggila? Contohnya gini deh. Ini juga pelajaran yang baru gue sadari berapa tahun terakhir ini. Kenapa parfum Western lebih baik daripada parfum Asian? Secara smell mereka lebih baik. Mereka memiliki kesempatan untuk R&D dengan hasil lebih baik. Bau ini kayak gini, bau ini kayak dicampur jadi lebih baik. Kita enggak. Kita lemah, udah manja dengan kenikmatan tersendiri. Jadi kita nggak keluar dari hal tersebut. Kita nggak membuat boxes yang baru. Yang ini yang akhirnya gue sama Chef Alvin mesti belajar lagi. Nah kita mau ke Itali bareng-bareng, kita mau belajar di sana. Ikut boleh nggak? Boleh. Boleh. Kapan Chef? Tanggal tanggal 4 Mei 2025, benar. Itu berapa hari atau berapa? 7 hari. 1 minggu. Wow. Chef Bimo, kan kita podcast ini namanya temenan. Punya nggak orang yang spesifik selalu you run to? Maksudnya mentor atau when you are down, lagi bete, lagi apa, orang ini yang lo cari gitu? Ada. Lo punya nggak? Ada. Siapa?
mertua. Papa atau mama mertua? Papa. Papa mertua. Why? Karena dulu dia yang running Highlight. Highlight Ancol. Highlight Ancol. Wow. Dan dari segi operation, dari pengalaman jauh di atas gua. Oke. Dari segi problematik jauh lebih kompleks dia. Jadi kalau gua punya problem yang gua nggak tahu, gua lari ke dia. Oke. But you know what? Dia bilang gini, setiap problem yang kita pikirin rewardnya apa, bukan problemnya. Maksudnya apa? Setelah ini gue bisa belajar apa? Dari masalah itu. Dari masalah itu. Jangan pernah ngadepin masalah, ngadepin beratnya bukan. Tapi ini gue dapat apa dari masalah ini? That's good. Yeah, it's good. Akhirnya setelah kita lewatin, gue share ke tempat-tempat restoran gue yang lain. Ini kalau ini kayak gini, ini kalau ini kayak gini. Akhirnya apa? Mereka nggak akan ngalamin. Ada satu kejadian yang mau gue share hari ini. Gue kerja di sebuah grup besar. Investornya banyak sekali. Gue diinterview sama mereka. Dia bilang, Pak Bimo, pengalaman Bapak kerja di mana-mana, restoran mana yang terbaik selama ini? Bapak udah buat puluhan restoran. Mana yang terbaik? Gue nggak bisa jawab karena ada yang baik, ada yang enggak. Tapi akhirnya gue menemukan jawaban tepat saat itu. Yang terbaik adalah yang berikutnya. Why? Karena hari ini pun gue masih ngelakuin kesalahan. But next one, less mistake. Less mistake dan less mistake. So, Chef Bimo kalau cerita kayak gini berarti udah ngalamin bangkrut dong? Oh pernah, harus. Gagal segala Harus, macam. yes. So you run to always to the papa mertua? Yes. Ya. Bangkrut gimana tuh rasanya? Waktu bangkrut adalah menyatakan, nih gua bangkrut dan menyatakan untuk gua tutup itu susah. Why? Karena gengsi. Gue malu sama lu, sama lu nggak laku. Tapi yang gue bilang adalah investasinya. Jadi sekarang setiap unit bisnis restoran yang gue bilang itu investasi, bukan ownernya, tapi investasi. Ini gue mesti balikin modal ini nih. Ini gimana caranya? Jadi misalnya gue restoran Western deh, tiba-tiba owner bilang, Bim, kita jualan gudeg, gue fight sama dia, nggak, gue nggak mau, ini nggak bisa, ini Western. Yang kita bilang adalah bisnisnya, bukan ownernya. Ngerti ya? Ya. Jadi mesti Ya bukan the stakeholder-nya. mesti bisnisnya. Ini diperlukan bisnisnya pakai kongnya, kita jangan lakukan. Pernah dan rugi itu buat restoran itu sebuah bisnis yang human and human. Jadi gue ngadapin human, tambah gue human, yang ngelakuin human. Ini berat banget. Human kan make a thousand of mistake, ya nggak? Sedangkan ini mistake apapun mesti gue terima. Ini sulit banget. Jadi kita mesti bisa membuat tim yang humannya very solid. Makanya kita juga the critical point di restoran adalah waktu hiring orang. Kalau salah menjadi virus, kalau benar menjadi aset. That's restoran. Chef Alvin jauh punya pengalaman baik di situ. Terus, when you decided bahwa kan udah puluhan tahun nih Chef Bimo, when you decided untuk gue mau ngelatih orang nih, gue nggak bisa punya ilmu sendiri. Gitu kan, dulu kita tahu kan Shaolin kalau nurunin ilmunya habis. Karena dia 9, nuruninnya cuma boleh 8 gitu loh. Kayak film Jackie Chan dulu. Iya, segala macam. Gue menyadari satu hal, jika staff gue pintar, gue lebih mudah bekerja. That's true. Iya. Tapi itu staff kan ya? Ya. Jadi, when exactly lo ngambil keputusan, gue mau lahirin chef baru. Bukan cuma staff. Tapi chef baru. Tapi maksudnya Bimo tuh staff itu chef kali ya? Chef. Oke. Ya kenapa? Karena gini, nanti saya bisa elaborate lagi. Karena kalau dari teamwork satu aja nih kurang, ini ganggu keseluruhan operation nih bro. Ganggu banget. Satu aja. Misalnya gini, potongannya Julian salah tuh jelek sekali bro. Prepare-nya salah aja tuh jelek semuanya. Jadi mereka mesti gua jari gini.
staff di kitchen mesti diajari cara berpikir yang benar. Cara berpikir yang benar. Bukan harus cepat masaknya, bukan. SOP gimana? Itu mesti diikutin. Jadi kita mesti fokus on quality. Bukan on speed, quality. Bukan. Mesti quality. Quality raw material, quality equipment-nya, quality flame-nya, quality minyaknya, tingkat panasan minyaknya, quality ladle-nya, semua mesti quality. Itu udah baik, baru bisa berharap good quality of food. Good quality food, tapi good food belum tentu menjamin restoran laku, belum tentu. Big nonsense. Harus dengan adanya branding activity sama marketing strategi. Ini mesti penting banget. Nah, dua ini sekarang yang memikul beban paling berat, branding dan marketing strategi. Nah, ini Tapi itu terpisah dan dari kerjaannya executive chef, general manager masuk harus ya? ke GM, ya. Oke. GM dan owner. Gitu. Dia mesti buat strategi branding kok kayak gini, marketing kok kayak gini, gitu. Pernah nggak ada kru dapur yang inisiatif tiba-tiba lapor ke lo gitu, chef ini kayaknya lebih enak nih, saya udah kasih ke customer gitu. Banyak, Banyak? Iya. banyak, dan langsung gue pecat. Nggak ada SP lagi? Nggak ada. Pecat? Pecat. Jadi mereka nggak boleh... Shock terapi, bro. Ya, ya. Ya, chef. Iya. Coba pengalaman chef. Jadi ada hal seperti itu. Pertama melanggar SOP. Karena semua itu ada rule dan aturannya. Gitu. Dan kedua baik buruknya dia udah memberikan, tetap tanggung jawabnya adalah di chefnya. Kalau chefnya tidak tahu, tandanya gitu baik atau buruknya, ya jadi tanda tanya dan kutip dan bahaya untuk kedepannya. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Guys, ini Chef Alfian, dia head chefnya Lenore. Iya. Lenore di Barito, Kebayoran. Betul. Oke, terus gimana tuh waktu lagi diajarin sama Chef Bimo? Banyak hal sih yang dari Pak Bimo, Chef Bimo ajarin ya. Dari pola berpikir, ide, semua. Jangan yang baik-baik aja, pernah kesel nggak? Hah? Banyak enggak. Wah, nggak berani ya? Banyak enggak? Guys, sorry. Gaji gue tantangannya. Cari tangan loh nanti. Nah, itu Pak. Iya itu banget. Gimana? Awalnya tuh gimana Chef Alfian? Chef Bimo tuh enaknya gini, kita tuh sama-sama berpikir dengan pola pikir yang sama, ide yang sama. Jadi Chef Bimo nih udah memikirkan sesuatu nih. Nah, ide lu sama kayak gua. Jadi kita senada, seirama. Jadi kita nggak ada cariin, gue maunya ini, gue maunya itu, enggak. Kita sama-sama dan dengan satu tujuan, hal baik. Tapi kalau kita berbeda ide boleh dong. Yang penting tujuannya sering. sama. Iya, maksudnya nggak selalu harus dengan ide yang sama kan. Karena kalau nggak bisa berkembang kalau selalu. Chef Alfian salah satu dengan bangga gue ngomong, he's a good chef. Why? Gue kasih 1 jadi 10. That's good. Very good chef. Elaborate, kasih 1 jadi 10 tuh gimana? Gini, chef, misalnya gini deh, gue mau sorbet gue berbeda sama yang lain. Sorbet, hanya sorbet aja. Sorbet kita kecut, tuh dia cerita, Pak gimana kalau kita tambahin gula, tambahin madu di atas, jadi balance. Oh jadi sorbet di Lenore itu kreasinya Chef Alfian? Ya. Banyak touching yang. Betul. Keren banget itu. Ya. 4 rasa, right? Sama bentuknya juga bagus banget. Jadi akhirnya kita kolaborasi setelah tambah madu, tambahin asin di bawahnya, crumble-nya. Iya, gue ingat ada crumble di bawahnya. Ada crumble. Nah, crumble tuh asin gimana caranya? Chef Alfian yang elaborasi di situ. Wah, itu oke sih. Oh itu yang dari 1 bisa jadi 10 tuh. Yes. Berkembang. Jadi maksudnya lo ngomong cuma sorbet, tiba-tiba jadi 4 rasa sama dia? Ya. Oh, oke. Satu lagi, salted ham fried rice. Iya. Wih, itu enak banget tuh. Itu enak banget. Salted ham fried rice sebenarnya itu makanan sudah lama. Kebetulan gue sering beli salted ham untuk jadi sandwich. Tapi gue bilang mas, chef Alfian ngomong gini, Pak, kita kurang nasi goreng. Gue kasih dia, gimana pakai salted ham? Bisa Pak kita buatin. Yang gilanya adalah dia buat salted ham, gue hanya ngomong, gue kepin kayak gini.
dibuat persis, hanya saja ditambah kerupuk yang gede. Oh gila, iya Gila itu kerupuk. Iya, Gila itu kerupuk gila. Luar biasa sih. Gila sih. Iya. Panjang. Iya, segini panjang. 30 cm bro. Ya. Karena kita makan di sana jadi dan order menu-menu itu jadi kita tahu banget yang Kita kapan diomongin. house tops makan di situ ya? Iya, that's very good loh. Itu harus loh. Itu Tapi yang excellent yang banget. gila adalah bahwa saya sama Chef Alfian, kita tidak mudah untuk happy. Nggak, jarang kita happy. always looking for room Jadi for begitu improvement. dapat soto ham enak, kita gaspol lagi chef, gimana cara coba pak pakai ini, sampai akhirnya nggak bisa, akhirnya kita menemukan ternyata ham kita pakai, kita combine ham dari Surabaya sama ham dari Bandung, Gila. sampai sejauh itu. Wow, ya itu yang dia bilang satu bisa jadi 10. Iya, Ini. iya. Oke, gila. This guy. Wow. Tapi enak sih chef. Lenore, Iya. kita kalau makan kan ada restoran yang kita makan, Iya. ya udah cuman tahu aja. Tapi kalau makan terus pengen balik, salah satunya Lenore. Pengen balik. Siap. My wife aja pengen balik. Ya. Oh. Lo pengen balik nggak? Wah, Lo kata lo pengen balik waktu itu, hah? gua udah balik berapa kali? Nah, lucunya ke restoran itu kan ada makanan dan minuman. Jadi karena kita punya soto ham fried rice yang begitu mendominasi dari jumlah makan terjual, gue mesti menemukan beverage untuk completed the day. Jadi gue buat denger nih, Kopinya enak banget. kopinya adalah pistachio macchiato. Wah, gila. Ya, ada lagi hazelnut with white chocolate Makanya enak macchiato. banget tuh. Itu Kopinya kacau, tuh, itu udah. kacau, itu kacau. Sana deh kita habisin yang sana. Hah? Jam 8. Gitu. Nah, ini gila. Kenapa? Karena pizza itu ada krim atasnya, tapi bawahnya itu ada kopinya. Kopi gue pakai white chocolate, atasnya kita pakai foam itu kita pakai hazelnut. Fish. Tapi ada cinnamonnya di atas. Jadi Ya. bau krim sama white chocolate ya. Nanti gue ngomong beep nih bro. Tapi akhirnya gue buat ini menjadi joke. Kenapa joke ini? Kemarin gue ada tamu 6 orang, ada perempuan dan laki-laki. Gue buat satu, cobain ya, dia minum. Itu ada kumis semua bro, sini bro. Oh. Ada kumis, ini lucu banget. Itunya, foamnya. Foamnya, lucu Ya, banget. ya, ya. Tapi tuh memang restoran Lenore ini ya, tempatnya bagus banget. Gitu. Pricingnya selalu luar biasa. Maksudnya Affordable. so affordable dengan quality foodnya tuh udah yang bener best of the best. Ya, nah Gitu. ini Chef Alfred juga kurang aja, gue benci banget sama dia nih. Jadi kita punya ingredients, misalnya penne basil pesto, misalnya nih. Very simple. You can find the recipe in YouTube, gampang banget. Hanya saja dia ngambil top notch ingredient. Kampret nggak nih? Oh gitu. Kampret. Tapi yang penting bisa nguntungin, tetap nguntung Oh, iya, dengan iya, pricing iya. seperti itu. Ya. And the servingnya juga bagus ya, waitersnya. Oh, iya, Luar iya. biasa di depannya. Ini yang gue bilang dari awal tadi, semua punya hospitality spirit. Iya, that's Lihat semua muka weekend orang servernya. Tawan berasa banget. Effortlessly mereka smiling. Ya, ya. Mana? Ya, ya, ya. Ya tinggal ya itu yang tinggal kerjaan yang untuk marketing, promotion Ya, itu segala belum, gitu. belum jalan. Iya, itu bagian situ. Hanya ada satu syarat di tempat gue bekerja, laki-laki, waiter atau siapapun nggak boleh lebih ganteng dari gue. Gue udah serius dengerin anjir. Anjir. Udah keren nggak lu nggak mau, gue nggak mau. Jadi dia bisa dong, dia diterima dong. Nggak diterima lebih ganteng dari nggak gue. Gak diterima, sorry. Kalau lo yang diterima. Ganteng dia ternyata. Oh, dia tinggi. Oh gitu, nah. Gak bisa belok nih. Gue nggak bisa, memang nggak mau di situ. Gue mau jadi head chef ya. Oh, iya. Gitu. Sedap, sedap. Chef, ceritain itu dong, Akira Beck. Kenapa? Ya, orang-orang mungkin nggak tahu Chef Bimo kan terlibat dengan Akira Beck. Oh ya, jadi saya saat itu masih bekerja di grup tersebut yang membangun AB Steak di Jakarta. Nah, AB Steak itu adalah franchise dari Las Vegas dari Chef Akira. Chef Akira ini very kompleks. Akira Beck sangat kompleks. Akira Beck itu orang Korea, lahir di Kanada, tinggal di Las Vegas,
jualan makanan Jepang di Indonesia. Ribet kan? Jadi ya itu very complex. Oh, dia tuh bukan Japanese ya, dia No, Korean. Korean. Oh, oke. Dia namanya nama Korean. Namanya nama Japanese ya? Dia awalnya snowboarder. Oh, oke. Snowboarder. Cuman dia jatuh sama makanan, kerja di restoran Jepang, dikasih nama Akira sama chefnya. Dapat nama Akira. Saat itu dipakai nama Akira baik. Ya. Berarti He's a brilliant guy. Brilliant guy. Gimana tuh rasanya kerja sama itu yang kompleks itu tadi itu salah satunya apa? Dia Kompleksitinya tuh apa? dia sangat tahu setiap ingredients, sangat mengerti. Gitu. Waktu dia datang ke Indonesia, kan dia minta A5, jenis sapi A5, bla bla bla. Datang A5, I don't want this, I want this, I don't want this. Gila. Dia dari colornya dia udah bisa menentukan sikap. Wow. Itu namanya experience Ya. dan knowledge, Ya. mix jadi satu. Ya. Knowledge aja tanpa experience nggak bisa membaca dia. Nah, itu ada self-reliance. That's good. Knowledge tanpa experience. Ya. Berarti, Hanya knowledge tanpa experience susah bro. berarti ini kan go internasional. Kalau yang lokal itu kan ada sambal Projo. Rojo Sambal itu kolaborasi dengan Raffi Ahmad. Itu gimana tuh? Bisa punya ketertarikan mengembangkan sambal ini? Raffi Ahmad sangat tertarik kepada bisnis UMKM. Jadi dia ingin membangkitkan bisnis UMKM. Akhirnya kerjasama dengan grup Adia. Kita kerja bareng sama Raffi Ahmad untuk membesarkan Rojo Sambal. Gitu. Nah, ada kesulitan, tantangan tersendiri dengan kerjasama Sangat rame banget bro. Rame gila. Mungkin karena nama Raffi Ahmad ya. Wah gila. Crazy. Ya. Bisa ngebayangin sih. Ya. Bisa ngebayangin. Gila. Karena nama besar Raffi ya Iya. sangat teramat gila. Ya. Channelsnya apa channelsnya? Perbedaan tuh. Kan ini kan influencer banget nih. Sama kongsi sama yang lain tuh gimana? Beda. Hampir sama sih ya. Hampir sama. Tapi Raffi for me he's a nice guy. Very nice guy. Dia nggak hafal nama gua, tapi ketemu gue bro, yang dari Medan, yang dari Jakarta, dia he remember me, tapi nggak hafal nama. But still, kenalin ke orang-orang, teman gue, gitu, good guy. He's a good guy. I'm telling you, he's a good guy. Good guy. Berarti kamu tuh ngembangin sambalnya tuh dari nol untuk sampai. Nah kalau Raffi Ahmad ini yang ciptakan dia. Oh gitu. Ya. Yang ciptakan dia. Dia ada tim yang membuat bumbunya. Kita yang melakukan bisnisnya. Oh. Gitu. I thought you're in No. the involvement on the progressnya semua enggak. No. Oke. Alright. Chef, ada saran nggak untuk young chefs di mana-mana? Chef Alfian yang lebih. Ada saran nggak, masukan, input, kalau mau jadi chef, kalau mau buka restoran, sebaiknya tuh apa? Ikut Master Chef kah? Ikut Indonesian Idol? Indonesian Idol. The Voice. Nyanyi ya jadinya ya. Iya, nyanyi. Kita biasa gitu. Ikuti prosesnya. Ikuti prosesnya. Iya. Bersabar, tekunin, sama jalanin. Itu Itu sih yang proses. tadi kita bahas ya, Iya. maksudnya banyak chef-chef baru sekarang yang langsung mau kelihatan Yes. high class. Iya. Nggak mau ikutin prosesnya. Iya, prosesnya. Jadi proses tuh harus diikutin. Iya, karena proses itu adalah experience yang kita dapat. Betul. Perlu mentor kah? Chef Alfian di Mentor itu butuh perlu banget sih mentor, karena mentor itu akan membagi kita dalam segi experience dari segala sesuatu hal yang kita dapat. Ini kadang gini, sesuatu itu kita tidak tahu nih ke depannya ataupun hal yang belum pernah kita dapetin, tapi mentor itu akan mencegah hal itu terjadi. Oke. Jadi untuk memberitahukan lah istilahnya. Wow. Dulu boleh tahu nggak pertama kali masak di depan Chef Bimo? Jadi nggak tuh masakan? Hah? Soalnya gue nggak jadi. Pertama kali masak depan dia, bubar semuanya. Karena bukan dia yang nonton.
ini krunya ikut nonton semua. Wah, bubar gue. You still remember that day? Ya, Alex. Di Ancol apa di? Ya, Ancol. Di Ancol kan? Iya. Bubar. Gimana? Pernah nggak? Pernah ngalamin seperti yang gue alamin nggak? Pernah sih, masih mungkin Pak Bimo, Chef Bimo juga lupa kali waktu di Pasir Putih. Jadi waktu itu kita ada catering juga. Bangka, Iya. Mang. Oh iya. Kita lagi makan semua masak, kemudian tiba-tiba keluar, ya kan, fokus semuanya. Nah, terus akhirnya mulai lagi baru terbiasa. Itu waktu itu pertama kali di Pasir Putih tuh. Oh, Kita catering berdua. yes. Itu berantakan itu. Dia datang. Gugup sih jadinya. Gugup. Soalnya Tapi- kan kayak Pak Guru gitu kan datang tasnya gitu kan. Iya. Tapi dulu nggak gemuk banget kayak gini ya Pak ya? Apa? Bapak nggak terlalu gemuk banget ya? Nggak terlalu gemuk banget. Di Pasir Putih udah slim dong. Masih perutnya Oh iya, doang. iya, masih Gede oh, iya, banget, iya, gede iya, banget. iya, iya, iya. Gue masih punya fotonya waktu dia gede banget. Karena kalau pakai perut sini naik ke Iya, dia, bener. makanya dibilang pakai tasnya tuh Oh, ke gitu. belakangnya. Terus pertama kali Chef Bimo kayak ngelepas Chef Alfian tuh kapan? Itu sih sebenarnya kalau itu kita dari mulai sempat berpisah ya Pak ya kita ya Pak, Iya. waktu di Deling. Kalau Di mana? dulu Chef Alfian juga ikut di The Links. Oh, Links, iya. Kemayoran. Yes, betul. Oh, gue sering datang lo ngeliat. Enggak Pak, jarang. Oke. Mungkin aku masih standby di belakang. Sama Chef Denny. Dedi. Yes, ya. betul. Denny. Iya. Ya. The way I do kitchen, I let them make a mistake. Iya. Ya. Jadi Ya kayak Chef Bimo bilang tadi kan. Ya. Mistakes adalah progress. Progress. Gila sih itu. Gila. Kalau di kok gereja sih jadinya. Di bip ya. Terus dari The Links ini baru benar-benar total nih di Lenore nih. Lenore, jadi mungkin hendak Saya puasa coach ya, Pak Bimo tiba-tiba ingat saya. Oh iya, Alfian. Dan kita jadi tim lagi. Jadi sebelum Oke. habis selesai dari Deling tuh aku mencari experience baru sih dengan cafe, restoran, the create menu, development gitu. Di luar dari job desk yang biasanya pada standby di kitchen. Terus kemudian Pak Bimo sempat ngubungin saya, ayo kita buka lagi. Gitu. Dan dari situ baru Pak Bimo jadi mentorin saya, kita buat lagi di Lenore dan jadi satu tim Wah, lagi. itu sih bener, Iya. enak bener. Nah, aku melihat kesimpulan berarti kan untuk bisa be a good chef itu kan ada knowledge, Iya. proses, Proses. sama experience. ya, Di mentor. Tapi aku ngelihat lagi ada satu hal yang lebih dari kamu. Ya, karena kalau cuma knowledge, experience sama proses, kalau dia kan memang do the extra miles. ya, Ya, ada orang yang punya knowledge bagus, experience oke, proses oke. Tapi kan kalau Chef Alfian ini kan do the extra mile, yang kamu bilang bisa 1 jadi 10 gitu. ya. Nah ini yang bikin dia lebih shining gitu ya, Betul. daripada yang lain. Is that right? Betul. Gua harus membuat dia lebih shining. Oke. That's my job. Oke. Kalau dia lebih baik daripada gue yang bayar dia, gue happy. Ya. Gimana membuat dia lebih baik? Gini, sewaktu karyawan atau keluarga gue making a mistake, gue tegur dia, kenapa ini terjadi? Tapi waktu dia ngelakuin hal yang baik, gue juga tegur. Good, very good. Jadi akhirnya merasa appreciate. Ya. Ya. Acknowledgement tuh ada. Nah itu gue lakukan ke Chef Alfian. Ya. Anything, apakah itu gue setuju apa nggak setuju, gue selalu bilang good. Why? Karena gue nggak tahu reasonnya apa. Setelah gue tahu baru oh fucking good, pip. Jadi ya itu, dengan banyak kesalahan kita banyak pembaruan, banyak hal-hal baru, banyak banget. Ya. Termasuk sorbet. Ya. Nanti sorbet akan lebih baru lagi bro, kan kita udah pikirin tadi ya bro. Iya. Sorbet lebih And gila. the apple pie. Oh my goodness. Oh wait, ada yang lebih baru lagi bro. Apa? Kita bro. Enggak, kemarin yang dessert satu lagi juga enak tuh, yang your daughter suka tuh di ujung. Ini cendol Cendol. panakota. Panakota. Itu gila juga. Iya, itu juga enak banget. Gila. Semua my family bener. Semua pengen balik. Very good.
Jadi kalau cendol panna cotta tuh inspirasinya dari cendol sih. Aku melihat cendol, Maksudnya dari tape? akhirnya aku melihat cendol itu, ya cendol dimakan pakai gelas, ya udah. Gimana caranya kita jadiin ke dessert? Semua elemen di cendol jadi di dessert semua. Wah, Es krim desainnya itu coconutnya, enak banget sih. saus gula aren. Wah, ini emang Iya. 1 jadi 10 nih emang. Iya, benar. Gila sih. Ya. Gila. Nah, tugas gue open the way. Ya. Iya. Tugas gue equip dia. Lu butuh apa gue kasih. Tugas gue membuat dia pede. Ya. Awalnya semua makanan dia gue nggak suka. Awal-awalnya bro, ingat Iya. ya? Kurang strong, kurang flavory, bla bla bla. Tapi I never cursing him. Gue nggak pernah. Ya. Ayo coba kita buat, kita rubah, kita air lama jadi gila. Ya. Gitu. Ada Jadi satu. gila lama-lama jadi gila. Lu lagi gila lo. Ada satu ciptaan ini tanpa adanya Kreasinya. keterlibatan gue di dalam kreasi si chef. Certain chef. Dessert. Ya, yang terakhir. Bisa apa? Aku bikin dessert itu namanya Wonderland of Forest. Kita Jadi, nggak Ini ada di Lenore. Ada di Nore. Jadi konsepnya itu ya imajinasi. Dimana di dalam dessert itu ada Flores dan Wonderland, mystical dessert. Jadi ada mushroom, batang pohon, tapi mushroomnya itu di dalamnya ada mouse-nya. Terus kemudian ada batang pohon batang pohon yang kayak ranting dipotong, tapi dalamnya ada blueberry mouse-nya. Terus kemudian ada buah jatuh itu lemon curd-nya. Terus ada batang pohonnya itu ada- dari ada coklat dan daunnya. terakhirnya ada pohonnya ada cotton candy. Ada akarnya nggak? Ada. Ush. Ada. Yang gila, Akarnya ada juga. yang gila surfingnya pakai asap bro. Asap. Pakai asap. Jadi kayak di hutan. Iya, mistik. Kayak embun, mistik banget. Itu gimana? Kemarin Prepare? gue datang belum ada ya? Belum ada, baru jadi. Malam ini ada? Let me check. Hah? Let me check. Oke, kalau ada dia minta dikirim ke sini. Gue gocekin tadi. Oh, katanya lo kesulitan. Udah dipulihkan, udah dipulihkan. Udah dipulihkan. Chef Bimo, Chef Alfian, thank you banget ya. Iya. Kasih tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah, thank you banget udah mau datang. Iya. Sharing experience, sharing wisdom and everything, thank you banget. You're most welcome. Yes, so yeah, it's time for Food testing. Testing. Tangan ya. Alright. Oops. Ya, selamat makan. Ini apa ini? Brulee puff. Raf. Oke. Dari Brulee. Brulee. Isinya sirloin teriyaki. Iya. Oke. Kita coba. Ini punya orang bule nih. Oh iya. Nah, iya. Gue kenal sama Pak Le-nya. Nah, pintar juga deh. Kadang-kadang. Nemu juga keren. Enak ya? Karena tamu-tamunya chef, gue nggak berani review. Gue cuma bisa bilang enak. Ternyata Gue juga enak. Sebelah gue ngerinjir. kita belajar yang hot sama yang cold kan. Ini kebagian cold ya berarti pastry ya. Ya. Gimana? Battery. Kalau di breakdown. Battery. Gue sih suka. Enak. Share aja. Jika memang makan ini di rumah dikirim sedikit di toast. Berapa menit, chef? 1 menit tuh cukup. 1 menit cukup. Toast ya, bukan microwave ya. Ya, ya. Kayak air fryer gitu. Ya, air Air fryer fryer. oke. Ya. Dia Oh, lebih, air fryer juga oke. ya, oke lah. Toast lebih mudah. Dia lebih crisp, terus lebih keluar, wangi lebih keluar. Oke. Tapi ini gue suka nih. Enak. Ya oke. Ya. Enak. Maksudnya teriyakinya berasa. Crunchy-nya berasa dalam. Iya, terus dengan komposisi dalamnya. Nggak kering. Puffnya ini gabungannya oke semuanya.
Satu yang buat gue setuju, suka size-nya baik. Dia temen buat Size-nya. kopi sama teh juga pas. Ya. Gue sih nggak cocok pakai kopi kalau makanan asin. Dagingnya berasa, tapi nggak keras, nggak kenyal, tapi bisa. Ya. Terus teriyakinya nggak terlalu manis, itu yang gue suka. Biasanya teriyaki suka too sweet. Iya. Bener nggak sih chef-chefnya? Aduh, Yang gue unik rendah diri gue langsung. chilinya ya. Dry chilinya unik, enak banget dry Iya, chilinya. dia ada marinade juga, terus baru dikeringin. Jadi flavor dari si Keluar. cabenya itu keluar. Bener-bener ya, cabenya enak. Bener. Dry chilinya very good, kayak unik. Oh iya, gabungan cabai sama teriyaki manisnya jadi enak ya, jadi gurih. Jadi untuk lidah kita tuh masuk sih. Nggak terlalu- 9,5 gue, dari 1 sampai 10 gue 9,5. Brulee 9,6 deh. 9,5. Gua harus di atas lo kalau. Chef Alfian Saya 9,8. 9,5. Chef Bimo 9,5. Oh sama kita. Jadi ini bagus Wow. tadi. Ini kan harganya satu piece-nya kan hampir 50.000. Udah mahal. Menurut kalian dengan kualitasnya, dengan rasanya itu worth the price atau terlalu Itu pricey? harga Gojek. Oh harga Gojek. Kalau di sana berapa? 40. Satu biji 50.000. Satu biji tadi tuh. Iya. Expensive. Tadi kan 2.000. Ya. Tadi dibagi 4 kan? 2.000. Oh jadi itu 2 tadi. 2. Oh. Oke. Dua Gede yang berarti. nganter gue tadi, Bro. Tenang. Kira worth the price. Worth the price? Is it too pricey? Yes. Iya. Itu pricey. Pricey. Too pricey. Kita soalnya biasa makan yang pricey. Tapi menurut chef itu pricey ya udah. Ya. Tapi kalau dari ingredientsnya tuh pricey karena over Gojek. Mungkin kalau direct bisa lebih murah ya. 40-an kan? 35 tuh. 35. Ya itu oke, kan gede tadi. Ya. Oke. See you. Thank you. Thank you Chef Limo. Thank you. Thank you, Alfian. Chef Alfian.